Hai guys, kembali dengan Jejan Yechan. Kali ini dengan Yechan. Kalau kalian pertama kali melihat videoku, silahkan like dan subscribe dan share. Aku harap kalian sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Nah, suatu saat gereja Pastor Dan ini, yaitu Harvest Chapel, mereka itu kayak punya misi gitu ya di Afrika, tepatnya di Kenya sama Tanzania. Dan suatu saat, jadi kayak apa ya, Harvest Chapel ini dia kayak kumpulin uang gitu, terus untuk bantu gereja-gereja di Afrika ya, di Kenya, di Tanzania, terus kayak kirim, kan mereka ceritanya itu lagi kumpulin dana untuk beli sepeda motor kayak gitu, sepeda motor karena kayak apa, ngumpulin uang gitu nggak cukup kalau untuk beli mobil waktu itu. Jadi ya udah cukupnya sepeda motor, ya udah mau beli sepeda motor, ya ternyata hamba Tuhan yang di Afrika ini ada kecelakaan, jadi nggak bisa naik sepeda motor akhirnya kayak gitu. Terus salah satu jemaat gereja itu bilang, gimana kalau misal kita kirim Pastor Dan aja kayak gitu, kirim Pastor Dan ke Afrika. Lalu jemaat yang lain bilang, oh iya betul ide yang bagus. Lalu Pastor Dan-nya nggak mau. Jadi Pastor Dan-nya tuh nggak mau karena gambarannya Afrika tuh kayak serem gitu kan, kayak banyak binatang yang liar, yang kayak ular yang serem-serem gitu, ular, laba-laba beracun banget. Dan akhirnya karena apa, jemaatnya tadi udah kompak ya, jadi Pastor Dan mungkin tanya Tuhan juga, terus akhirnya pergilah beliau ke Afrika. Setelah itu di Afrika itu, untungnya di Afrika tuh beliau ini tidak bertemu hewan-hewan yang serem yang dia pikir dia bakal ketemu ya. Jadi dia datang ke sana dan dia itu naik, di sana tuh ada transportasi umum. Nah, contohnya di sini. Jadi kalau sekarang udah rada bagusan ya, kayak bis gitu. Kalau waktu Pastor Dan tuh kesana tuh masih kurang bagus gitu ya, dan itu namanya adalah Matatu. Jadi kendaraannya itu seharusnya kayak kapasitasnya itu 9 orang diisi 15 orang kayak gitu, jadi sempit-sempitan gitu guys. Nah, lalu waktu di Matatu tuh, di dalam Matatu itu Tuhan tuh ngomong gitu ya sama Pastor Dan, kalau itu deh, bilang deh sama orang yang itu tuh. Jadi kayak sama Tuhan kayak ditunjuk orang tertentu dan bilang kalau ini apa, papamu barusan kena serangan jantung ya kayak gitu. Terus jadi kalau di Kristen itu bukan apa, pendetanya yang sakti ya guys, tapi kalau memang maksudnya tuh sama Tuhan kayak dituntun gitu ya. Tuhan Roh Kudus itu yang menuntun untuk bilang sama pria yang ada di Matatu tersebut. Terus orang tersebut, kok kamu tahu, kan orang asing gitu ya, kok kamu tahu kayak gitu. Terus Pastor Dan tuh bilang, sudah, kamu nggak perlu tahu, kok bisa aku tahu. Yang jelas kalau misal kamu mau papamu sembuh, kamu harus bawa papamu itu ke gereja lokal di sini. Jadi kayak ke gerejanya ini loh, pendeta ini kayak gitu. Jadi dia pergi dengan pendeta-pendeta gereja lokal di Afrika ya. Jadi itu tadi kan, papanya itu langsung sama dia dibawa gitu ke gereja. Dan juga waktu pas di Afrika itu, beliau itu kan keadaannya kayak sering hujan gitu kan. Terus setiap beliau itu keluar gedung kayak itu tuh hujan tuh berhenti kayak gitu. Tapi begitu masuk gedung atau masuk di Matatu itu, hujan tuh deras lagi gitu, jadi kayak berlumpur kayak gitu. Ya tau lah ya, kalau tempat-tempat yang masih terpencil gitu kan rada berat juga medannya. Terus juga terus akhirnya mereka sempat berhenti di sebuah kafe atau restoran gitu. Lalu Tuhan tuh bilang lagi gitu ya sama Pastor Dan, bilang deh ke pemilik restoran itu, kamu dulu
kamu dulu sempat kerja di hotel dan setiap hari waktu kamu kerja di hotel tuh kamu selalu berdoa supaya suatu saat kamu bisa punya bisnis sendiri, bisnis cafe atau restoran sendiri gitu. Ya kan? Kayak gitu ya. Terus setelah itu pemiliknya ini kan juga kayak, hah? Kok tahu? Kayak gitu ya. Kok tahu sih? Lu siapa gitu? Kok tiba-tiba tahu? Terus Pastor Dan tuh bilang, udah nggak penting kamu tahu, yang jelas itu Tuhan yang kamu doanya itu kepada Tuhan, namanya itu Tuhan Yesus Kristus kayak gitu. Dan setelah itu Pastor Dan ini menuntun orang ini untuk menerima Tuhan ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Lalu karena dengar gini kan, jadi orang-orang yang tadi itu bilang kok tahu itu pada kayak bilang, itu loh ada hamba Tuhan. Jadi itu kan kayak kota kecil gitu. Jadi di kota di Kenya gitu, terus mulai menyebar kabarnya, ada hamba Tuhan datang dari luar negeri kayak gitu. Lalu suatu kali Pastor Dan ini coba kayak menghibur anak-anak di sana kan sangat miskin ya, jadi hatinya tuh sempat kayak terenyuh gitu karena anak-anak tersebut tuh kayak mungkin kurang gizi, terus bajunya juga sobek-sobek. Nah lalu di meeting tersebut, di suatu meeting ya, jadi ini kayak pelayan di Afrika tuh beliau kayak berkali-kali gitu, jadi ini yang beberapa peristiwa yang dirangkum sama beliau. Jadi ada suatu kali itu perempuan bawa bayi gitu kan, terus nangis dan juga dia nangis, perempuannya nangis, bayinya juga nangis kayak gitu, jadi dua-duanya nangis. Terus itu karena kan perempuan yang tadi denger kan, ada hamba Tuhan yang datang kan. Kalau hamba Tuhan tuh kan maksudnya sama Tuhan dikasih kekuatan untuk dikasih kekuatan, jadi kayak pipanya Tuhan ya untuk menyembuhkan orang kayak gitu. Jadi bukan hamba Tuhannya yang menyembuhkan, tapi Tuhan melalui hamba Tuhan kayak gitu. Nah perempuannya itu bawa anak gitu, bawa bayi, terus bilang, di pertemuan itu ya, dengar ada hamba Tuhan datang, tolong dong sembuhin anakku ini udah 3 hari nangis terus dan aku nggak punya uang untuk bawa anakku ini ke dokter. Lalu pendeta nih pada pendeta lokal, terus Pastor Dan sama temennya pendeta yang dari Amerika itu pada kayak tumpang tangan gitu sama anak-anak, sama kepada anak ini ya. Jadi digendong terus tumpang tangan, terus doa gitu, dan itu nggak sembuh guys, nggak sembuh. Jadi sempat ya, namanya orang ya, jadi Pastor Dan tuh sempat kayak berpikir kayak, waduh ini acaranya sudah mau selesai, nggak sembuh anaknya, gimana Tuhan. Jadi mereka tuh sesama pendeta tuh akhirnya kayak berteriak gitu ya, bukan berteriak yang gimana, cuman kayak berseru-seru sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak ini Tuhan, kayak gitu loh. Terus setelah itu kayak diem, terus tiba-tiba tuh pendeta tersebut kompak bilang, sembuh dalam nama Yesus. Lalu begitu bilang sembuh dalam nama Yesus, langsung bayi itu langsung batuk 2 kali gitu, terus langsung tidur pules kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak langsung sehat gitu. Padahal tadi kan sekarat gitu kan bayinya. Terus kayak orang-orang langsung wow, kayak silentnya tuh silent yang jaw dropping gitu, kayak wow, bisa ya kayak gini ya, bisa banget memang, kuasa Tuhan tuh luar biasa. Jadi setelah itu malam itu langsung mereka pun kan bersuka cita gitu karena banyak yang sembuh juga. Terus waktu pulang, waktu kali itu Tuhan tidak menghentikan hujannya, jadi Pastor Dan dan pendeta-pendeta lain tuh kayak basah kuyup gitu. Tapi karena hati bersuka cita, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami Tuhan. Jadi menurut aku sih kekristenan itu senangnya, maksudnya tuh di dalam kekristenan tuh kita tuh mengalami sendiri kayak ngomong-ngomong sama Tuhan, terus kayak dia mengalami kasihnya, kayak disembuhkan kayak gitu tuh.
benar-benar yang itu yang tidak ternilai ya. Dan suatu kali di kota Magadi, nggak tahu yang benar yang mana, banyak orang tuli juga disembuhkan. Jadi begitu ada 2 orang tuli waktu itu disembuhkan, langsung orang-orang tuh langsung berebut gitu, kayak ada orang sembuh, wah aku juga mau kayak gitu. Jadi pada berebutan ya minta disembuhin. Dan dalam 1 jam banyak orang tuh disembuhkan secara instan guys, instan on the spot kayak gitu. Wow, itu luar biasa. Karena aku rasa karena orang Afrika tuh hatinya itu murni ya kan, mereka miskin kan, jadi kayak apa yang mereka punya, mereka nggak punya harta untuk membeli kesembuhan, maksudnya kayak ke rumah sakit nggak punya. Yang mereka punya ya cuman hati yang murni, yang hati yang ya maksudnya tuh tulus gitu loh untuk minta disembuhkan. Dan jadi ya hasilnya tuh luar biasa, 1 jam banyak orang tuh disembuhkan secara instan. Dan sayangnya kesembuhan tersebut akhirnya terhenti gara-gara ada orang pincang gitu ya, lumpuh gitu. Terus sama Pastor Dan tuh bilang kayak sesuai Alkitab ya, berdiri dan berjalanlah kiri kanan, maksudnya bukan kiri kanan, maksudnya ke titik A lalu ke titik B kayak gitu, lalu ke titik A lagi. Nah, seorang pria tersebut yang lumpuh itu, dia tuh cuma setengah jalan, dia nggak mengikuti instruksi, setelah itu langsung duduk. Jadi kayak mungkin dia waktu setengah jalan tuh dia kayak susah gitu ya jalannya, mungkin dia kayak kesembuhannya tuh bertahap gitu, dan dia tuh kayak udah putus asa di tengah jalan. Jadi imannya tuh kayak kurang kuat, jadi Tuhan mau sembuhin dia, cuman dia tuh nggak imannya kayak mungkin kayak masa sih bisa kayak gitu. Jadi karena orang tersebut disuruh jalan terus tambah duduk, tapi dia duduk, jadi mujizat tuh langsung berhenti semua kayak gitu. Sayang banget nggak sih sebenarnya? Memang kesembuhan kalau dalam Kristen tuh kayak kita tuh harus beriman gitu ya, harus kayak percaya pasti sembuh kayak gitu. Nggak bisa kita, maksudnya itu kayak sembuh nggak ya kali ya, kayak setengah-setengah, 50-50, maybe gitu, nggak bisa. Jadi kayak ya harus pasti bisa, pasti sembuh, jadi kayak pasti kayak gitu ya. Dan waktu itu Pastor Dan itu ajak anaknya, dan anaknya itu waktu doa gitu dapat gitu ya dari Tuhan, kayak terus dia bilang sama papanya, Daddy ini aku dapat dari Tuhan kalau Tuhan tuh mau nyembuhkan gigi seseorang kayak gitu. Bayangin guys, Tuhan tuh begitu sayang sama kita. Satu gigi ini sama Tuhan, dia tuh peduli gitu loh, sampai jadi anaknya Pastor Dan ini bilang dapat dari Tuhan ada seseorang yang Tuhan akan sembuhkan giginya, intinya gitu ya. Dan itu kan rame, banyak orang, jadi yang mana yang giginya mau disembuhin, orangnya banyak kayak gitu. Terus setelah itu Pastor Dan bilang ya kita nggak tahu yang mana ya. Dalam waktu yang singkat tuh tiba-tiba ada orang datang bilang, tolong doain gigi aku dong kayak gitu. Jadi kayak wow, Tuhan itu awesome banget kayak gitu loh. Dan setelah itu orang itu muncul, terus anaknya Pastor Dan ini yang tumpang tangan. Jadi kalau dalam Kristen itu bukan berarti cuman hamba Tuhan ya yang bisa tumpang tangan terus setelah itu sembuh gitu ya. Tapi kita pun orang biasa kayak anaknya Pastor Dan ini bisa banget gitu loh Tuhan pakai untuk kita tumpang tangan, kita berdoa dalam nama Yesus dan bisa sembuh kayak gitu orangnya. Jadi ya Tuhan itu luar biasa ya, sayang banget dengan setiap kita. Kalau kalian saat ini kita sedang sakit, kita tuh harus beriman ya, beriman sama Tuhan kalau kita tuh pasti disembuhkan kayak gitu. Kita harus beriman, itu kuncinya ya. Karena Tuhan kan bilang di Alkitab kalau
mustahil orang tuh Kristen kalau dia nggak punya iman. Kalau dia nggak bisa percaya tuh susah. Bukan susah ya, nggak bisa jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu seharusnya penuh dengan mujizat, penuh dengan supernatural, penuh dengan sesuatu yang orang tuh nggak bisa dijelaskan secara logika kayak gitu. Yang di Magadi itu ada 5 gereja kan. Setelah itu dari 5 itu bertumbuh jadi 28 gereja. Wah, hebat banget. Dan gereja di sana tuh enggak gereja yang megah yang dari brick ya, dari batu bata gitu, enggak guys, tapi kayak bangunan yang sangat sederhana sekali dari tanah liat. Mungkin gereja model-model bangunan gerejanya itu sangat sederhana sekali, tapi karena hati tadi, Tuhan lihat hati bukan lihat penampilan ya. Jadi mujizat di Afrika tuh jauh lebih wow daripada mujizat di Amerika. Karena di Amerika itu gerejanya tuh udah di comfort zone ya, udah di nyaman banget. Jadi orang tuh kadang nggak ada AC gerejanya, males ngapain datang kayak gitu. Terus kalau tempat duduknya nggak nyaman, ngapain datang kayak gitu loh. Jadi hatinya itu berbeda dengan orang Afrika ya. Kalau orang Afrika terus orang Cina yang ada di gereja bawah tanah itu, mereka tuh nggak mikirin itunya. Yang penting itu deket sama Tuhan, yang penting itu cari Tuhan kayak gitu. Beda banget. Jadi makanya Tuhan tuh bisa berperkara besar, melakukan hal-hal mujizat yang besar di Afrika dibanding di Amerika karena haus ya. Hatinya itu kan haus. Hati orang Afrika kan lebih haus daripada di Amerika, karena di Amerika udah kecukupan kan, lebihan. Dan sebelum gereja tersebut berdiri, dulunya mereka itu kalau khotbah itu di bawah pohon guys. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan itu di bawah pohon. Jadi ya benar-benar sederhana ya. Lalu juga ada 30 kasus kebutaan. Jadi ini yang aku ceritain ini, Pastor Dan ini perginya berkali-kali ya ke Afrika. Jadi bukan cuma sekali, jadi beberapa kali. Dan suatu saat itu Tuhan suruh Pastor Dan itu untuk menyembuhkan, untuk tumpang tangan ya, untuk jadi alatnya Tuhan itu. Dan 30 orang buta itu disembuhkan. Jadi ada orang yang buta total, ada yang buta secara legal ya. Jadi mungkin rabun ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada seseorang perempuan dari antara 30 itu, dia itu buta gitu kan. Terus dia itu kayak waktu ditumpang tangan kayak biasa kan, tumpang tangan altar call, nangis kan kalau di Kristen itu kan waktu kita tumpang tangan kan ada kayak transfer kuasa kah, transfer roh, bukan transfer roh ya. Mungkin yang lebih mengerti bisa tulis di komen. Jadi kayak transfer gitu. Terus kan kita kayak terjamah gitu kan, ada jamahan Tuhan, orangnya mengalami Tuhan, nangis gitu ya, nangis bahagia gitu ya, kayak gitu. Terus setelah itu perempuan ini juga dijamah Tuhan, terus juga nangis. Terus setelah itu tiba-tiba teriak gitu kayak gitu. Terus orang-orang bingung kan, Pastor Dan pun juga bingung, ini kenapa orang ini. Terus langsung pada datang kan ke wanita ini. Terus wanita ini bilang, oh enggak, Tuhan ini luar biasa. Perempuan ini bilang gitu, 2 minggu yang lalu saya itu baru operasi mata. Terus dokternya itu kayak melakukan kesalahan. Jadi wanita tersebut tuh jadi kayak buta gitu loh, jadi nggak bisa lihat gara-gara operasinya itu salah gitu. Terus setelah itu dokter mata saya tuh nggak bisa melakukannya, tapi Tuhan Yesus baru saja mengoperasi mata saya baru saja. Jadi Tuhan tuh luar biasa ya, langsung matanya tuh sembuh gitu ya. Dan tentu saja wanita tersebut bahagia. Selain itu, Pastor Dan ini pernah ke kirinya Gakenya, dan juga waktu itu dia melayani kayak di suatu ibadah gitu ya. Dan di suatu ibadah tuh worship leadernya tuh kayak matanya tuh kayak ada masalah gitu ya. Terus Pastor Dan tuh kayak tanya gitu ya,
sama Tuhan, Tuhan matanya ini ya apa nggak bisa lihat gitu ya. Terus Tuhan bilang iya, dan kalau misal kamu doain orang itu, aku akan menyembuhkan dia. Wow, jadi memang Tuhan itu kasih apa ya, favor gitu ya, perkenanan sama hamba-hamba Tuhan. Jadi kadang itu keputusannya itu Tuhan kasih ke hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan itu kan diurapi ya sama Tuhan. Jadi kita harus hati-hati ya kalau sama hamba Tuhan, maksudnya jangan gampang kalau ngomong tentang hamba Tuhan tuh kayak gosip gitu, hati-hati karena mereka diurapi ya. Jadi harus hati-hati. Nah setelah itu Pastor Dan tuh berencana, oh ya sudah kalau gitu nanti sesudah ibadah aku bakal datangi worship leadernya itu dan berdoa, maksudnya berdoa gitu untuk apa, tumpang tangan supaya orang itu sembuh kayak gitu. Terus waktu Pastor Dan itu kumpul ya dengan pendeta lokal, terus Pastor Dan tuh tanya sama pendeta lokalnya itu worship leadernya tuh matanya memang ini ya apa, nggak bisa lihat ya. Terus iya betul sejak lahir kayak gitu, nggak bisa lihat. Terus Pastor Dan tuh bilang kalau iya udah aku pengen doain dia gitu, Terus di situ tuh kan ada 60 pendeta ya, pendeta lokal Afrika, campur. Jadi ada pendeta lokal dan juga pendeta Afrika. Terus setelah itu Pastor Dan itu pastor yang lokal ini tadi yang barusan bilang kalau oh ya apa memang dia buta sejak lahir gitu, dia langsung kayak teriak gitu, hey kamu yang worship leader itu, kamu kesini hari ini Pastor Dan mau doain kamu supaya kamu sembuh, supaya mata kamu sembuh. Langsung Pastor Dan ini kayak kaget, kayak hah, kok dia tuh apa ya, bahasa Jawanya woro-woro gitu ya, maksudnya kayak omongin di publik, jadi semua 60 pendeta tuh kayak langsung denger semua gitu kan. Langsung Pastor Dan tuh langsung waduh mateng apa ya bahasa Indonesianya, waduh gimana kalau aku doain terus nggak sembuh, kan namanya orang ya, maksudnya itu kita beriman tapi namanya orang kadang kan pasti kayak waduh Tuhan gimana ini kayak di atas panggung, kayak apa, semua mata mengarah, bagaimana ini. Terus akhirnya Pastor Dan ini orangnya datang gitu kan, terus langsung Pastor Dan ini ya udah kayak biar nervous, terus pokoknya dia tumpang tangan gitu dan spontan gitu bilang kalau orang ini nggak bisa melihat siapa yang berdosa, anak ini atau orang tuanya. Kan di Alkitab kan ada ya kayak gitu, Tuhan Yesus tanya yang berdosa siapa, kok bisa anak ini buta gitu ya, kok bisa orang ini buta. Terus Tuhan Yesus juga bilang kalau bukan dua-duanya, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kesembuhan orang ini, seperti itu. Dan setelah disembuhkan, dia langsung menari-nari ya orang ini, maksudnya nggak pernah melihat dunia, tiba-tiba secara instan melihat kayak gitu ya. Itu kayak ngimpi apa semalam gitu kan, tiba-tiba bisa melihat gitu, itu luar biasa. Setelah Pastor Dan tadi itu dipakai Tuhan ya untuk menyembuhkan orang ini yang buta sejak lahir, terus Pastor Dan ini langsung apa ya, capek gitu ya, kakinya itu langsung kayak langsung jatuh ke lantai gitu, kayak aduh Tuhan terima kasih kayak gitu, terima kasih udah sembuh orangnya. Terus setelah itu udah selesai, terus kayak sesi baca Alkitab gitu ya, baca Alkitab. Setelah itu orang ini menangis, yang tadi barusan disembuhkan tuh menangis gitu ya. Terus orang-orang kan langsung kenapa menangis, terus orang ini bilang langsung kayak aku mau bersaksi lagi, aku nggak cuma disembuhkan sama Tuhan aja, tapi Tuhan itu beri aku kemampuan untuk membaca, aku bisa membaca gitu. Dia kan dari lahir nggak pernah lihat, terus tiba-tiba bisa baca gitu, bisa baca Alkitab. Dan selama ini waktu dia nggak bisa lihat tuh jemaat
gereja yang bacain dia itu Alkitab ya selama 2 jam setiap hari. Nah itu loh guys, jadi kerinduan itu yang Tuhan itu anggap gitu ya, maksudnya dia dedikasikan 2 jam setiap hari untuk dengar firman Tuhan. Dan sedangkan banyak dari kita tuh kayak aduh aku nggak ada waktu, udah sibuk, udah banyak kerjaan, harus gini harus gitu, masa harus dengerin firman Tuhan, masa harus baca firman Tuhan kayak gitu ya, kan itu kan nggak menarik kayak gitu ya. Nah ini loh bedanya negara maju dan negara tertinggal ya, bukan ya negara berkembang kayak Afrika gitu tuh, hatinya tuh beda guys, hatinya beda. Jadi orang ini tadi tuh kayak wah seneng banget ya, maksudnya kita bayangin seumur hidup nggak pernah bisa lihat, terus tiba-tiba bisa lihat, bisa baca pula langsung, jadi itu wow banget. Selain itu Pastor Dan tuh juga pernah bawa banyak kacamata ya, kacamata plus, kacamata minus, jadi kayak supaya orang-orang itu di Afrika tuh bisa baca Alkitab juga kan, dan orang-orang di sana tuh kayak berebutan gitu, dan kadang Tuhan tuh kayak sembuhkan secara total instan, kadang tuh juga perlu proses, jadi tergantung orangnya dan tergantung level iman juga ya, setiap orang kan beda, jadi ya kita harus tetap beriman. Setelah itu Joshua suami aku atau Jojan itu dia tanya sama Pastor Dan, apa sih mujizat yang pernah Tuhan lakukan yang tidak pernah Anda lupakan, yang selalu teringat gitu, yang benar-benar memorable gitu. Jadi Pastor Dan tuh bilang suatu saat ketika dia pergi ke Afrika, itu ketika Pastor Dan sedang melayani di suatu ibadah di Afrika sana, itu tiba-tiba tuh kayak hujan deras gitu, penuh kayak lawatan Tuhan, terus hujan deras, terus Pastor Dan itu menengok ke luar jendela gedung gereja, dan dia melihat itu ada hal yang janggal, yaitu tanah di sekitar bangunan gereja tersebut itu kan tanahnya tuh kayak tanah liat gitu kan, bukan aspal yang kayak gimana, cuman ya tanah liat gitu, tanah gitu ya, tanah merah gitu. Dan itu tanahnya itu kering, tapi hanya sekitar bangunan gerejanya aja yang basah. Jadi kayak supernatural gitu ya. Dan itu Pastor Dan alami 2 kali di Afrika. Wow, benar-benar gak masuk logika manusia, tapi dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya kan. Dan suatu saat ketika Pastor Dan itu melayani di Afrika, beliau itu sempat menobatkan dukun di Afrika itu, dan juga dukun tersebut itu pada awalnya kan melawan, namun akhirnya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Pastor Dan tuh bisa menaklukkan si dukun ini, dan dukun ini akhirnya mengakui bahwa ternyata Tuhanmu tuh lebih besar ya daripada Tuhan yang kusembah. Jadi Allahmu tuh lebih besar ya daripada Allah yang kusembah, bilang gitu dukunnya. Jadi kayak benar-benar itu luar biasa sih. Akhirnya dukunnya pun menerima Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi selama di Afrika total, jadi Pastor Dan itu menghitung ya segala mujizat yang Tuhan telah lakukan melalui beliau, dan total kesembuhan tuh orang yang tidak bisa melihat, orang buta itu mencapai 62 orang selama beliau melayani. Lebih dari 35 orang itu sembuh dari tuli. Jadi dari tuli itu Tuhan sembuhkan. Dan sama ya, kalau namanya Kristen di Afrika pun juga mengalami persecution atau mengalami penganiayaan dari agama-agama lain yang ada di Afrika. Jadi sempat ada juga yang mau dibunuh seperti itu, tapi ya itulah, beberapa orang memang harus mengalami
salib ya, kayak harus mengalami ya penganiayaan untuk hidup sebagai orang Kristen. Memang penganiayaan itu juga satu bagian ya dari kehidupan Kristen. Now, as I look into the camera, I want to say something to you. You've got to hear a report of marvelous miracles that Jesus Christ has done. What are you going to do? Are you just going to go get in your car and act like you normally do and peel back and peel away? Or are you going to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior? As I'm speaking to you right now, some of you need to get saved and you need a healing in your body. You need to receive the power of the Holy Spirit into your life. And I want you to pray this with me right now all over, wherever this service goes. I want you to pray this prayer after me. Repeat this after me. And I'll just have Josh and Johanna, you repeat it, and so that they know what we're doing here. Just say, Dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father. We thank you for Jesus Christ. We thank you for Jesus Christ. Who died on the cross. Who died on the cross. And rose again the third day. And rose again the third day. That we might be forgiven of our sins. That we might be forgiven of our sins. And be saved and have eternal life. And be saved and have eternal life. I repent of my sins. I repent of my sins. I forsake them totally. I forsake them totally. And I invite Jesus Christ into my heart. And I invite Jesus Christ into my heart. And into my life. And into my life. Let me be saved. Let me be saved. Give a witness in my heart. Give a witness in my heart. That I have the gift of eternal life. That I have the gift of eternal life. And heal me, Lord. And heal me, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. And the Lord's touching some people right now. Hallelujah. I'm going to give a few words of knowledge. It seems like the Lord's moving on the right side. There's a knee problem, and you've already gone to the doctor, and there's not much they can do without real extensive surgery. But God's touching you right now. There's an elbow problem, and I think you've been throwing a ball, or playing tennis or something like that. It's like tennis elbow. You're being healed in the name of Jesus. There's something on somebody's neck. I don't know if it's a boil or a goiter. It's going down right now. In fact, you're having a miraculous touch of God on your neck. And make sure that you put a comment in there that you were healed. God's healing somebody's throat. You've had a sore throat for 3 days. Be healed in Jesus' name. God's touching several people with sinus problems. You've been having sinus headaches. Hallelujah. Especially you young ladies, if you have problems with your mothers, forgive them. Amen. Honor your father and your mother, even if they don't deserve it. Honor them. These things will go away. But God's clearing your sinuses. And your cough's gonna. Some of you have some coughs and just minor things. And be healed in Jesus' name. Let these go away. Somebody's got some toe problems. You're having pain in your toes. Be healed in Jesus' name. It's on the right side of the body. Hallelujah. For whom the bell. There was 2 more things that God wanted to heal. Lungs. Mm-hmm. And it's asthma. And the Lord wants to just touch that. You've had this a long time. Sometimes you go and have to get oxygen to breathe. God's going to heal. You should be feeling a warm anointing coming into your lungs right now. And there's also a stomach problem that's been going on for a long time. And God wants to bring healing to it. There's some real negative attachment to it. So I just bind the enemy in the name of Jesus. Cast away any oppressive, afflicting demon spirits. You have to go in the name of Jesus. This person's just got saved and prayed the prayer. You have to go now in Jesus' name. You have no legal right to be afflicting her anymore. In Jesus' name. I think it's a woman. In Jesus' name, amen. Make sure you, in the comment section, if you got saved, just say, I got saved today. Amen. We appreciate it. If you got healed, if we called out something that you needed, and God touched you, make sure that you let us know that you got healed. Maybe others got, you just had good faith when we were praying and we didn't even mention your situation. You might have gotten healed. Make sure that
let us know that Jesus touched your life. Amen. It always encourages us, and it will encourage others when we share what happened. Amen. So, all right, it's been awesome. Thank you for giving us this time that we can do an episode with you, and I think we're probably going to be doing some more of these in the days to come. Great. So We can help you. There's other stories we could tell. absolutely. I think we're going to go into a lot more different stories. Maybe we'll do certain themes in the future, whatever the Lord wants to bring up, how He wants to do this, but we'll see if we can work you into the schedule on as we roll these out. Now, if you enjoyed today's Cry Out episode, please leave a comment, like, subscribe, and definitely any healings happening, anything that's happened at all. If you accepted Jesus, let us know. Shoot us a message, leave a comment. If you would like to see more of Pastor Dan's ministry and his teachings, there is a YouTube channel for his church. You can tune into that. It's every Sunday usually it starts around 10 a.m. Pacific time, give or take. I mean, the stream starts, and sometimes it's on 10, sometimes a little later, because they do a pre-service prayer. Also, there is a Facebook group. If you are on Facebook, you can find it at Harvest Chapel 909. So until next time, keep crying out, keep sharing the testimonies, keep sharing people what the Lord has done, all the awesome things that He's done. Don't let it go silent. Remember, if you stay silent, she's going to bang a door. So if you stay silent, remember, the rocks and the stones are going to what? Cry out. Hallelujah. So, amen. Blessings to you this day. And bless your week. Everything, Lord. I just pray for everybody that's watching right now. You will bless them abundantly for tuning in and seeing this, Lord. That may these testimonies, may these signs, these wonders, these miracles, may it really impact. May it really resonate in their spirits, in their hearts. And that they will find you, and that they will be believing in their own lives for signs and wonders. And your glory to be manifest in their lives. In Jesus' name. All right, thank you for joining us, Johnny.